yang diterima oleh ASN. Tapi ketika pensiun itu penjenengan tidak menerima pensiunan. Itu sama saja, sesungguhnya sama saja ya. Nah, yang penting sekarang disyukuri. Oke. Nah, sebagaimana diatur dalam Permen PAN RB nomor 28 2021 tentang pengadaan P3K jabatan guru pada instansi daerah, pada seleksi kompetensi pertama itu sudah diikuti oleh teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan, antara lain THK tahap 2 ya, THK kategori 2, kemudian guru non ASN yang terdaftar di Dapodik dan mengajar sekolah negeri. Nah, itu. Nah, penjenengan sudah lepas dari itu. Nah, sekarang sesuai dengan peraturan Menpan tersebut, peserta yang dinyatakan lulus dijadwalkan untuk melengkapi dokumen persyaratan pemberkasan mulai tanggal 24 Desember sampai 10 Januari. Jadi ingat-ingat, mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 10 Januari 2022. Nah, kemudian pemberkasan penetapan nomor induk P3K tahap 1 semua dilakukan secara elektronik atau paperless melalui SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik atau doku digital BKN dengan alamat yang nanti akan disampaikan oleh Mas Tommy. Sekali lagi, tidak ada pemberkasan yang bersifat fisik, tetapi semua pemberkasan berbasis elektronik. Kemudian, persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3 guru diatur dalam pasal 25. Pelamar yang dinyatakan lulus mengisi daftar riwayat hidup serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman yang nanti juga akan dipandu oleh Pak Tommy. Kelengkapan dokumen tersebut harus diunggah oleh pelamar. Apa saja yang harus diunggah? Surat lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, sebagaimana contoh terlampir tanda tangani tinta hitam, tempeli materai 10.000. Nanti tolong dipandu ya Mas. Jadi dokumen-dokumen nanti dipandu. Bagaimana caranya agar nanti tiap-tiap zonasi atau tiap-tiap kelompok itu dibuat ketua kelompok, kemudian pastikan bahwa ketua kelompok itu nanti memandu kelompoknya. Misalnya membuat surat lamaran, nanti semua buat surat lamaran, ya. Kemudian pas foto terbaru, pakaian formal warna putih dengan latar belakang merah. Bagi yang berjilbab memakai jilbab warna hitam. Nah ini juga nanti dipandu. Surat lamaran dipandu, habis itu pas foto dipandu. Kemudian yang ketiga, scan. Scannya bukan foto, fotonya nggak boleh di-scan, ya. Ijazah dan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar. Jadi ijazah dan transkrip. Nanti juga akan sampaikan Mas Tommy secara teknis. Kemudian scan lagi, bukan foto. Daftar riwayat hidup yang ditangani oleh pelamar dan seterusnya. Ini banyak persyaratan yang nanti Mas Tommy akan menyampaikan secara detail dan akan memandu teman-teman. Supaya tidak berkepanjangan, saya tidak akan menjelaskan teknis, tetapi saya hanya akan menjelaskan, mengingatkan bahwa teman-teman harus punya frame time dalam menyikapi pemberkasan ini. Tolong abaikan semua kepentingan-kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemberkasan.
Saya tidak ingin lagi ada teman-teman yang dengan alasan tidak tahu, tidak pernah diberi informasi, atau hal-hal lain. Ya, kami sudah berusaha sedemikian rupa, sebagaimana tadi malam saya mengikuti rapat evaluasi. Sampai hari ini rapat evaluasi baru akan ditutup. Ya, itu keluhannya banyak sekali. Ada teman-teman yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi, ada teman-teman yang merasa tidak tahu, mengatakan tidak tahu. Lah ini kan, jangan sampai nanti dalam proses pemberkasan penjenengan ketinggalan informasi. Maka kami menyediakan terus-menerus informasi melalui Pak Tommy. Mas, silahkan penjelasan berhubungan dengan Pak Tommy, tidak harus di acara formal kedinasan, boleh 24 jam waktunya Pak Tommy saya suruh wakafkan untuk kepentingan teman-teman. Jadi satu, frame time harusnya susun. Yang kedua, abaikan segala kepentingan pribadi. Yang ketiga, tidak boleh ada yang tergiur karena narasi orang, ya, tergiur narasi orang bahwa seolah-olah yang berjasa itu kepala cabang dinas, yang berjasa itu kepala subak tata usaha, yang berjasa itu Pak Tommy. Tidak boleh. Atau bahkan orang lain di luar yang tadi saya sebutkan. Karena ini ada tren orang lain mengaku-ngaku sebagai pejabat yang telah meloloskan penjenengan. Ya. Jadi sekali lagi, tolong tidak terpengaruh oleh narasi yang dibangun oleh orang. Nanti jika ada orang yang menghubungi penjenengan, Mbak, Mas, saya yang kemarin berhasil meloloskan jenengan. Jenengan datanya ini toh, nah, dia punya data lengkap itu. Datanya seperti ini toh, jangan daftar lewat ini, nilai jenengan sekian, afirmasinya sekian, macam-macam sekian. Maka itu modus yang pertama. Modus yang kedua, mencatut nama pejabat. Ya, bisa kepala BKD kabupaten provinsi, bisa kepala BKN, atau bisa pejabat kecil seperti saya. Ini kemarin perintahnya Pak Kepala Cabang Dinas. Karena Pak Kepala Cabang Dinas sudah memfasilitasi semuanya, maka tolong. Nah, ini kalau tidak ada Kepala Cabang Dinas, jangan tidak akan lulus. Tidak ada itu. Ya, tolong fokus semua bahwa apa yang penjenengan kerjakan dan itulah hasilnya. Kami hanya memfasilitasi, ya. Tidak ada imbalan, tidak ada apa saja, dan tidak boleh penjenengan percaya kepada orang-orang yang walaupun kemarin orang-orang itu mungkin penjenengan Anda berjasa. Jadi tidak ada itu, mohon dikesampingkan. Kemudian berikutnya, tetap harus, mohon maaf nih, berlaku santun kepada pimpinan. Karena penjenengan itu ternyata kan ada yang ditempatkan kembali di Satuan Administrasi Pangkal atau Induk, tetapi juga ada yang keluar, ya, ada yang keluar. Maka tetap saya minta ketika penjenengan ditugaskan keluar sekolah maupun keluar kabupaten, tetap harus mohon izin, pamit, melakukan serangkaian kegiatan beradab kepada pimpinannya dan kepada teman-temannya. Lalu tidak perlu mengandai-andai, tidak perlu menduga-duga. Apa pengandaiannya? Insya Allah aku guru setengah tahun, insya Allah aku guru setahun. Tidak boleh, jalani saja dulu. Ya, menjalani dengan keikhlasan itu bagian dari rasa syukur. Ya,
Jadi tidak boleh diperbandingkan, kemudian nanti membangun narasi baru, wah saya akan menghadap Pak ini supaya saya bisa dipindah lagi ke Banyuwangi, karena saat ini saya di Bondowoso. Jalani terus. Jadi ini insya Allah dengan keikhlasan itu akan mempercepat proses kemuliaan panjenengan. Bahwa kemuliaan itu pindah lagi ke Banyuwangi atau kemana, itu hanya Allah, hak prerogatifnya Allah. Ya, jadi jangan sampai nanti menunjukkan kekecewaan karena diangkat di luar sekolah dan di luar kabupaten, akhirnya menjadikan apa yang panjenengan terima ini tidak tergambarkan rasa syukurnya, tapi justru kufur. Ya. Kemudian berikutnya, teman-teman, terkait dengan proses pemberkasan ini, agar prioritas urusan didahulukan yang lebih sulit, didahulukan yang membutuhkan penyelesaian agak lama. Misalnya kalau cuma ijazah legalisir itu mungkin gampang. Tapi misalnya ada urusan ya, ada surat keterangan nafsa ya. Nah, itu. Surat keterangan terbebas dari obat-obat terlarang, zat adiktif dan lain sebagainya. Kemudian surat keterangan kelakuan baik ya. Apa SKCK. Nah, ini mohon segera begitu ada waktu seperti hari ini urus dulu dah. Ya. Nah, kemarin kami dapat tawaran sebetulnya dari Kepala Satuan Intel Polres Banyuwangi. Nanti coba akan kami komunikasikan, kalau SKCK itu bisa diurus secara kolektif, maka nanti tim dari Polres akan datang, mobil layanan itu. Ya gitu ya, Bu Ari ya. Bu Ari mesem tuh. Ya Allah, seperti artis di Tangisan Hati Istri itu ya, Bu Ari ya. Tuh. Ada seperti Bu Ari itu. Ya alhamdulillah. Ya, jadi nanti coba komunikasikan dengan Pak Tommy urusan yang bisa dimobilisasi dan dilaksanakan secara kolektif. Nanti kami akan komunikasi dengan Pak Kasat Intel sehingga penjenengan tidak ngelentir datang ke Polres 2 orang, 3 orang. Nanti kumpul di mana? Misalnya ada titiknya di 3 titik. Hari Senin titiknya di Amagiri ada 75 orang. Hari Selasa titiknya di mana lagi 30 orang dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu. Jadi itu kira-kira teman-teman yang urgent ini supaya nanti segera dipandu. Nanti lebih banyak tanya jawab. Ya, nanti lebih banyak jawab dengan Mas Tommy. Baik teman-teman, saya menyampaikan selamat pada teman-teman yang sudah diterima dan ini sudah detik-detik penentuan. Maka jangan lupa tetap bersyukur kepada Ilahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk memberikan semangat kepada teman-teman yang nanti akan ikut di tahap yang ke-3 di 2022. Tahap ketiga itu tadi malam dinyatakan ada, hanya tinggal menunggu tanggalnya saja. Maka diberikan kesempatan pada teman-teman, berikan, jangan diece ya, kapok siro trimo itu, salah, melit, nah, jangan, tidak boleh begitu, ya, tidak boleh mengkapok-kapokkan, ya, tapi tetap mensyukuri saja. Insya Allah berikan penguatan. Tahap 1, tahap 2, insya Allah ada tahap 3 di tahun 2022 sampai kuota Jawa Timur terpenuhi. Terakhir sekali, nanti ada teman-teman yang memang dari sekolah swasta. Kemarin sekolah swasta itu berteriak-teriak, Pak Afif, ya, karena ada satu sekolah swasta 9 gurunya lolos semua. Kepala sekolahnya ya senang, tapi sekaligus lembaganya sedih karena kehilangan tenaga-tenaga ahli yang harus ditarik ke sekolah negeri. Akhirnya masa P3K ini adalah masa berduka bagi teman-teman sekolah swasta. Ya. Tapi itu insya Allah akan
akan dipikirkan oleh pemerintah, dan kami sudah mengusulkan teman-teman yang swasta tetap dikembalikan ke swasta dengan istilah yang lain. Karena dalam Undang-Undang ASN di pasal 11, pegawai yang direkrut oleh pemerintah sebagai ASN itu ditempatkan di kantor pemerintah, lembaga resmi pemerintah. Nah, sementara swasta kan bukan lembaga resmi, tapi istilahnya saja yang nanti mudah-mudahan diganti. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini. Di monitor saya ada 127, dan mungkin selebihnya itu ada di kelompok-kelompok di masing-masing sekolah. Mudah-mudahan bisa hadir semuanya, dan nanti yang tidak hadir bisa diketok tularkan dan terus berkomunikasi dengan kami di kantor cabang dinas. Itu ya, mudah-mudahan yang kumpul-kumpul, kalau yang kumpul-kumpul itu mestinya tetap pakai masker tuh, ya, Bu Ari, ya, Bu siapa lagi satunya tuh, coba maskernya ya, yang kumpul-kumpul di sekolah tetap harus pakai masker. Coba ditunjukkan. Nah, tuh, yang kumpul-kumpul. Kalau yang sendirian ini, Novi, Krisnawati, SMKN mana nih? Pakai masker itu. Mana nih? SMK mana nih? Ya, ayo pakai masker ayo. Saya naik kereta api tadi malam ya diserani orang nggak pakai masker. Pak, pakai maskernya Pak. Nah, kamu kecuali yang sendirian ya, Pak Afif itu sendirian ya, Pak Afif ya. Sendiri ya, nggak apa-apa. Pak Slamet itu sendiri ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, yang gerombol-gerombol ini ya. Tuh. Lalu yang kedua, kalau gerombol-gerombol harus ada gininya ya. Buka, Bang. Nah, kalau yang gerombol harus ada ini nih. Ya, ini. Nah, ini yang gerombol itu ya. Nah, ini sehat nih. Ya. Kalau yang sendirian nggak apa-apa udah, nggak konconi. Tapi yang gerombol-gerombol itu minta nanti pada KPU-nya masing-masing. Ini suruh sediakan gini nih ya. Oke. Oke, itu aja. Terima kasih. Sukses selalu. Mudah-mudahan ini berkah. Saya akhiri. Dinasilatul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tak ganti sekarang kedudukannya sih Pak Tommy dan Pak Giarto. Pak Giarto, singkat-singkat aja, ya. Ayo langsung Pak Tommy nanti. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi, yang saya hormati Mas Tommy selaku staf di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi, Bapak Ibu guru SMA, SMK, PKLK yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat memenuhi undangan kami dalam rangka penjelasan teknis persyaratan pemberkasan P3K tahap 1. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sejumlah 247 yang tersebar di SMA, SMK, PKLK. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu, selamat berbahagia. Untuk menyingkat waktu, marilah kita ikuti penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Mas Tommy. Untuk itu mengantar saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya untuk dipandu dong ya. Oke.
Mohon izin Pak Kacak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Bapak Istuhandono selaku Kacabdin, Bapak Sugiarto selaku Kasbag TU, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi, pada rekan-rekan peserta lulus P3K tahap 1 yang saat ini sudah mulai dalam schedule pemberkasan. Di sini kami mengumpulkan hanya intinya ingin tetap memberikan pendampingan kepada jenengan semua. Meskipun informasinya sudah jauh-jauh hari, mulai hari Jumat kemarin kita sudah gerak menginformasikan kepada teman-teman. Pada hari sebelumnya kita sudah melakukan video conference dengan pihak BKD, mengundang seluruh Cabdin. Saat itu narasumbernya juga dari BKN Kanrek 2 Surabaya. Intinya pemberkasan ini wajib dilakukan oleh seluruh peserta, jangan ada yang dikurangi sesuai dengan permintaan yang ada di surat pengumuman pemberkasan. Saya sampaikan kepada teman-teman, khusus untuk persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, pesan kami adalah tidak apa-apa kita ketati untuk diri kita sendiri, meskipun di grup yang sudah disediakan oleh BKD itu secara bertahap keketatan harus ke sini harus mulai dikurangi, tapi paling tidak kita berpedoman pada surat edaran. Jika memang permintaannya ada A, kita penuhi A. Artinya apa? Kita ketati diri kita sendiri, meskipun nanti secara bertahap mungkin 3 hari lagi atau 4 hari lagi tiba-tiba di grup ada informasi yang sudah mulai diturunkan levelnya, yang kemarin harus RSUD dengan RS Bayangkara, RSAL sudah diperbolehkan, karena memang banyak info sekali di grup, khususnya grup yang dibentuk oleh perwakilan Cabdi dan PKD itu beberapa kabupaten itu sudah overload. RSUD juga menolak pemberkasan dari teman-teman SMA dan SMK, karena yang diprioritaskan adalah pemberkasan untuk yang kewenangan Pemkat. Contoh SD dan SMP juga sama tanggalnya, tanggal 24 sampai tanggal 10. Cuman yang mereka yang diprioritaskan adalah kewenangan yang milik Pemkat. Semoga Banyuwangi tidak ada masalah, karena jumlahnya ada 247. Saya berharap teman-teman yang ada di wilayah Banyuwangi, khususnya wilayah selatan, kalau memang dimaksimalkan di RSUD Genteng ya dimaksimalkan. Cuman memang di sana tidak ada untuk yang beberapa tes, tapi untuk mengurai, karena memang pemberkasan ini jadi satu antara jenjang SD SMP dengan kita itu tanggalnya semua sama, jadinya kemungkinan nanti status hari ini, besok dan lusa mungkin ada perubahan. Yang jelas sesuai yang dikatakan oleh Pak Istu, utamakan dulu pemenuhan berkas yang memang sangat berat. Bagi saya yang sangat berat itu adalah cek kesehatan jasmani rohani, kemudian level yang kedua adalah SKCK. Itu dulu yang dikejar. Nah, untuk DRH kan masih bisa sambil jalan. Jadi kita maksimalkan dulu hal-hal yang sekiranya layanan publiknya itu sulit. Kemudian untuk data kependudukan jenengan, ada perbedaan KTP, KK dan lainnya itu tidak masalah, karena kependudukan itu sifatnya sekunder, artinya data tambahan. Data yang paling utama adalah identitas yang ada di ijazah S1. Nah, jadi tekanan paling utama nanti oleh tim korektor, kita tidak tahu nanti Banyuwangi tim korektornya siapa, sebisa mungkin kita ketati diri kita sendiri. Meskipun di grup sudah mulai diturunkan, levelnya diturunkan karena banyak kondisi yang berbeda di masing-masing kabupaten, kita tetap berpedoman pada ini, karena nanti siapa korektor dari berkas kita kan tidak ada yang tahu. Jadi full untuk pemberkasan ini adalah full online, jadi semuanya dilakukan secara paperless, tidak ada pemberkasan yang melihat bukti fisik. Dan ini memang sudah dilakukan di angkatan CPNS yang 2019 kemarin dan 2020 itu semua pemberkasan, tidak ada yang dicek fisiknya, tidak ada dilihat ijazahnya bagaimana asli apa enggak, semuanya dilakukan secara paperless. Dan ini sebenarnya juga dari tahap awal jenengan di filter dari Dapodik itu kan sudah melakukan verval ijazah. Verval ijazah itu berarti kan Dapodik sudah terkoneksi dengan
dikti, keabsahan dari dokumen yang sudah jenengan miliki itu paling tidak filter dari yang pertama sudah dipenuhi. Jadi intinya dari semua poin yang diminta oleh BKD jangan ada yang ditawar. Saya bilangnya ditawar, artinya ikuti semuanya. Kalau memang zat yang diminta adalah 4, adanya 3, kekurangannya harus kita cari di layanan kesehatan yang lain. Informasi yang dari teman-teman kemarin yang sudah itu, RSUD tidak punya untuk pengecekan surat keterangan sehat rohani yang ada di Banyuwangi saja. Jadi kalau teman-teman untuk mengurai antrian panjang untuk keterangan sehat jasmani itu bisa mungkin di RSUD Genteng. Tapi begitu ya memang terjadinya nantinya jadi 2 kali. Jenengan harus ke Genteng selalu ke Banyuwangi. Tapi untuk menghindari jenengan ditolak karena informasi dari beberapa kabupaten banyak sekali sudah RSUD yang menolak untuk pemberkasan karena kemampuan mereka dalam sehari itu cuma 40 antrian. Jadi pengecekan untuk keterangan sehat jasmani kemampuan rumah sakit itu hanya 40 per orang. Atau nanti kita koordinasi lagi, kami mau nunggu dulu kabar dari hari ini dan besok. Ternyata memang ada proses overload, terpaksa nanti semua peserta 247 ini kita bagi dalam beberapa sesi. Artinya kalau memang dijadwalkan hari Kamis jangan budal hari Rabu. Ya, kita masih mengikuti perkembangan karena memang dari beberapa yang memang overall sih memang di kota-kota besar seperti Kediri, kemudian Sidoarjo, Surabaya itu sudah RSUD-nya sudah angkat tangan karena memang mulai Jumat mereka sudah melawan setan, hari ini sudah di stop. Artinya mereka menolak pemberkasan begitu sudah 40 orang berarti mereka sudah tutup. Nah, jadi makanya di grup Telegram jenengan baca dari adminnya Pak Mas Fajrian atau Mas Edo itu sudah ada beberapa RS yang sudah disuruh rujukan lain selain RSUD, ada Rumah Sakit Haji, kemudian Bayangkara, RSAL, kemudian untuk yang swasta memang masih rumah sakit swasta masih belum diizinkan. Nah, banyak pertanyaan yang ada di grup itu kebanyakan adalah data kependudukan. Sekali lagi kami ingatkan, data kependudukan itu untuk sementara ini untuk pemberkasan masih belum menjadi data utama yang dicek. Alamat jenengan pada saat pendaftaran itu ada di Srono, begitu sudah sekarang sudah menikah ikut mertua beda lagi ke Banyuwangi, tidak ada masalah ya. Ada perbedaan antara pendaftaran dengan sekarang, statusnya dulu masih bujang, KTP-nya kok sekarang belum dipindah, tidak ada masalah, lanjut aja pemberkasan. Karena apa? Secara berkala yang namanya ASN itu nanti ada database sendiri untuk melakukan update berkala. Kalau untuk PNS itu menggunakan nanti e-master dan My SAPK ya. Kemudian seluruh aktivitas upload itu semua dilakukan menggunakan akun SSC ASN. Doku digital itu bukan untuk peserta, tapi digunakan untuk tim korektor atau dari BKD yang nanti juga timnya juga banyak, salah satunya juga mengambil dari beberapa capdim. Nah, tugas mereka nanti ngambil yang sudah diupload oleh peserta menggunakan web doku digital. Jadi doku digital itu bukan untuk peserta, tapi surat itu memang ditujukan untuk tim yang mengoreksi. Jadi khusus untuk pemberkasan ini sekali lagi saya ingatkan, silakan diketati untuk dirinya sendiri. Diketati artinya kita ikuti aturan yang ada di pemberkasan. Meskipun di informasi dari BKD mereka sudah mulai memberikan kelunaan bagi para peserta, tapi itu kan dari pihak pejabat yang mengutarakan informasi, tapi pada saat nanti actionnya itu tim korektornya sudah berbeda lagi dengan para pejabat. Berarti artinya tim korektor itu tetap akan berpedoman pada surat pemberitahuan pemberkasan yang dikeluarkan oleh BKD. Meskipun beberapa mungkin ada catatan sebelum para tim korektor itu sudah bekerja, biasanya ada catatan bahwa rumah sakit ini sudah diperbolehkan. Tapi untuk Banyuwangi RSUD cuma ada 2, berarti memang saya sendiri tidak tahu, nanti saya kebetulan mengoreksi Banyuwangi atau mengoreksi kabupaten masih belum ada, cuma yang jelas kemarin diminta tolong juga menjadi tim korektornya. Untuk yang tim korektor yang lainnya kita sebenarnya memang dirahasiakan oleh kabupaten lain, itu tidak ada yang tahu, kita tidak tahu karena memang
dirahasiakan oleh BKD. Biasanya nanti H-1 sebelum pelaksanaan koreksi, ya diberitahu nanti setelah tanggal 10, berarti begitu tanggal 10, 12 tutup, tanggal 11-nya nanti akan sudah ada proses rapat koordinasi bagi tim korektor. Sementara itu beberapa penyampaian mungkin memang sudah saya jelaskan di grup, cuman mungkin memang ada beberapa yang mungkin pertanyaan dari teman-teman, silahkan disampaikan di acara kegiatan koordinasi ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih mungkin di teman-teman. Kemarin memang sudah banyak yang tanya tentang NIP dan bagaimana tunjangan istri itu jangan dulu, yang penting penuhi dulu pemberkasan, tidak usah pertanyaan yang aneh-aneh tentang NIP, gajinya berapa, yang penting ini dulu kita usahakan lolos ya. Kemudian untuk kesalahan-kesalahan ijazah, memang yang dicek pertama adalah ijazah S1. Untuk ijazah mulai S1 turun ke bawah itu menjadi data sekunder. Untuk teman-teman yang sudah punya S2, mohon jangan diupload S2-nya, karena P3K 2021 ini formasinya semua adalah ahli pertama, artinya jenjangnya adalah S1. Begitu nanti jenengan upload S2-nya, meskipun jenengan sudah S2 atau S3, otomatis sudah jadi TMS. Jadi ikuti petunjuk dulu, ngelamarnya guru tata busana, berarti S1-nya nanti yang linear dengan tata busana sesuai dengan ijazah yang kemarin diusulkan di akun SSC ASN. Oke, sementara dari saya itu. Setelah ini kita membuka jalur tanya jawab, mungkin yang bisa saya jawab ya saya, yang chat dulu. Mungkin ada pertanyaan di kolom chatting, saya buka dulu. Ketua kelas tadi sudah saya suruh untuk absen, saya cek dari atas dulu. SMKN 1 Tegalsari jumlah 23 hadir lengkap. SMA 1 Banyuwangi hadir 4 lengkap. SLB Taman Agung hadir 5 orang. SMA Ciluring 7. Oke. SMKN 1 Gelaga 5 peserta hadir. Ini lengkap apa hanya 5, kita tidak tahu. SMA Serono 8 hadir. SMA LBN hadir 1. SMA Bangorejo 7 peserta hadir semua, berarti lengkap. SMKN 1 Banyuwangi peserta hadir 11 orang. SMA Gambiran 3 peserta hadir semua. Oke. SMA Giri hadir 5. SMKN Darul Ulum 22 peserta hadir. SMA 1 Muncar 3 peserta hadir semua. SDLBC cuma 1. SMA N Gelaga baru 2 peserta hadir dari 9. Ini sudah ada tambahan 6 kurang 3. Oke, nanti jika nanti tahap 2 saya mohon maaf kepada ketua kelas karena jenengan penduduk asli dari sana yang kami pilih. Pada nanti saat tahap 2 saya buat grup lagi untuk tahap 2, jenengan saya masukkan lagi. Ketua kelas tidak ada yang ganti. Karena apa? Jenengan intinya koordinator di sekolah itu. Jadi nanti pada saat tahap 2 itu sudah selesai pasca sangga, saya buatkan grup yang berbeda tahap 2, jangan saya masukkan lagi di grup itu sebagai ketua kelas ya, karena nanti tambahnya jadinya dengan teman-teman yang swasta nanti. Jadi ketua kelas kami tetapkan tetap sampai ke tahap 3, tugas jenengan sebagai ya ketua kelas di angkatan P3K. SMA Purworejo hadir 8 lengkap. Kalipro hadir, Iya Ulumuddin tidak ada keterangan jumlahnya. SMA Taruna 7 peserta hadir lengkap. SMA Pesanggaran hadir semua. SMA 1 Tegal Timur hadir 6 lengkap. Glemor 6 lengkap. SMKN 1 Banyuwangi hadir 17 izin 1. Oke, SMA Gelaga lengkap karena ikut YouTube yang 2. Kalibaru, SMKN Kalibaru 13 hadir 3 izin. SMKN 1 Gelaga 8 hadir 1 tes kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, dari Ibu Eva Liskuniawati. Jika ada yang mau bertanya langsung, mohon diaktifkan tombol raise hand-nya. Izin bertanya, apa untuk serdik apa benar dijadikan satu dengan ijazah? Informasi dari BKD yang dijadikan satu dengan ijazah apabila ada gelar tambahan GR. Untuk guru-guru angkatan PLPG yang tidak ada gelar GR-nya tidak usah dimasukkan di ijazah. Jadi serdik yang PPG yang memberikan jenengan hak mendapatkan gelar tambahan GR itu khusus yang angkatan PPG. Sedangkan yang angkatan-angkatan PLPG itu berarti tidak perlu dimasukkan di page 2 setelah ijazah. Jadi memang dijadikan satu. Saya jawab, jadi apa benar dijadikan dengan ijazah? Benar, jika memang di serdi itu ada redaksi penambahan gelar GR, karena nanti di surat lamarannya menggunakan tambahan gelar GR. Kemudian untuk surat lamaran yang dibuat kemarin sudah saya infokan bahwa cukup sampai poin 7 saja, poin 8 tidak ada. Oke. Yang sudah membuat kemudian nyetak mohon direvisi, khusus untuk formasi guru cuma sampai poin 7 saja yang dipenuhi. Poin 8 itu untuk dokumen pendukung lainnya kita tidak punya karena tidak ada syarat khusus untuk guru. Darussalah 8 orang hadir, SMA Pesanggaran 5, di sekolah 2 di rumah lengkap. Rawat untuk SMKN Kalibaru 15 hadir, 1 izin mengurus SKCK. Ini yang ngurus SKCK kayaknya Pak Adi ini. SMA Darussalah Singojuru 9 hadir. Pertanyaan dari SMA 1 Banyuwangi. Mohon izin bertanya Pak. 1. Foto apa boleh pakai dasi? Kedua, apabila misal ada berkas data yang kurang sampai pada batas tanggal 10 bagaimana? Oke, pertanyaan untuk 1, kemarin sudah dijelaskan beberapa kali oleh Mas Rasma, saya juga mereplay, meneruskan ulang yang dituliskan oleh Mas Rasma BKD bahwa permintaannya adalah seragam putih, kemudian backgroundnya merah. Artinya jika di situ perintahnya adalah tidak ada dasi, khusus yang ada tulisannya detail, artinya kan ada beberapa informasinya detail. Saya maksud detail itu nah, 6B, pas foto terbaru pakaian formal warna putih dengan latar belakang warna merah. Bagi yang berhijab memakai hijab. Di sini tidak ada dasi, berarti jangan diikuti dasinya. Ikuti ini saja. Nah, kemudian dari bunyi ini adalah jilbabnya dimasukkan ke leher atau tidak, terserah, yang penting rapi. Kalau tidak ada instruksi dasi, ini kami anggap sebagai informasi detail karena Pak sudah diatur pakaiannya putih, latar belakang merah. Kecuali kalau tulisannya pakaian putih, latar belakang tidak diatur, berarti memang backgroundnya bebas. Yang ini sudah ditentukan pakai background merah dan tidak ditentukan dasi, berarti tidak perlu menggunakan dasi. Memang kalau memang sudah diperintahkan di sini berarti tinggal diikuti. Kecuali ada beberapa yang tidak di umum, yang sifatnya umum mungkin bisa ditambahkan. Yang saya maksud dengan umum adalah tambahan pendidikan mulai selain S1 itu adalah sekunder dan riwayat pekerjaan. Nah, riwayat pekerjaan ini datanya adalah kemarin info terbaru adalah boleh diisikan, boleh tidak. Tapi mau diisikan apa memang memberatkan? Kan tidak, kan cuma satu form saja, berapa isian kemarin yang sudah saya contohkan. Jadi itu tidak memberatkan. Kebanyakan memang teman-teman yang tanda kutip, sebenarnya Jawa Timur ini memang beberapa memang dianggap bermasalah. Mereka biasanya yang keberatan itu yang bertanya, Pak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan tidak perlu dimasukkan, tidak apa-apa. Biasanya karena mereka tidak punya induk, artinya biasanya yang bertanya seperti itu adalah induknya salah, ada di swasta, dia tahap 1 ada di swasta, kemudian ada lagi non induk yang dia sudah resign lebih dari 1 tahun, biasanya takut untuk mengisi riwayat pekerjaan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu di grup Telegram yang punya BKD, itu data mereka adalah kondisi data yang bermasalah.
mulai kemarin yang ditanyakan adalah riwayat saja, riwayat pekerjaan. Berarti memang data dia sebenarnya bermasalah. Toh kan cuma satu form saja yang diisi. Kemarin sudah saya kasih contoh, kementeriannya ikut Kemendikbud, kemudian instansinya pakai SMAN 1 Cadin, contoh dari saya, tanggal TMT-nya berapa, nomor SK-nya berapa, pejabat yang memberikan SK itu siapa, kan tinggal itu aja. Kemudian di save jadi. Nah, banyak yang isian seperti itu, banyak pertanyaan harus diisi apa enggak, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan itu dari peserta lain, biasanya memang data dia bermasalah. Nah, kalau data jenengan tidak bermasalah, tidak ada masalah, tinggal diisi. Karena apa? Jenengan SK awal sudah punya, atau tinggal minta surat. Kalau SK dari awal sampai terakhir itu terlalu banyak, kalau memang itu mau diisi ya, cukup SK awal sama SK surat keterangan aktif dari kepala sekolah, cukup 2 page itu sudah cukup, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila batas waktu sampai tanggal 10 ada yang belum selesai, info dari BKD sudah dikunci sampai tanggal 10, tidak ada perpanjangan. Jadi di manage waktunya bahwa tidak ada perpanjangan, maksimal tanggal 10. Mohon izin bertanya Pak Tommy, data alamat di Polres dari program tidak sama dengan di KTP, apakah bermasalah? Tidak. KTP, alamat dan lainnya itu adalah data kependudukan, tidak akan dilihat detail oleh korektor. Karena apa? Data kependudukan sewaktu-waktu itu pasti melakukan update. Yang berubah pada saat berbeda adalah begitu NIK berubah, itu berarti tanda kutip masalah. Ya, karena apa? NIK harusnya tidak boleh berubah. Nama jenengan kan tetap, alamat ganti-ganti, pasangan ganti, kemarin statusnya wira swasta, sekarang jadi guru, kemudian kemarin masih bujang, sekarang ya sudah menikah, tidak ada masalah. Itu adalah kondisi item-item yang data kependudukan yang sewaktu-waktu pasti melakukan proses update. Jadi tidak ada masalah. Karena di program pemilik Polres sudah paten dan tidak bisa dirubah, tidak ada masalah SKJK-nya. Perubahan alamat tetap lanjut. Pak, untuk akreditasi S1 dulu waktu daftar diisi A, tetapi kita cek kembali B. Apa bagaimana Pak untuk mengisi data pendidikan akreditasi S1? S1-nya apa ini kemarin untuk S1 ya sudah dicek akreditasinya ternyata B, apa tidak bisa diedit lagi? Saya masih belum tahu karena memang kami tidak disediakan akun SSIJN. Bisanya lihat adalah saya dipinjami, saya cek, biasanya saya seperti itu, pinjam akunnya apakah memang tidak bisa diedit lagi. Untuk chat sudah selesai, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, bisa mengaktifkan tombol raise hand. Data pendidikan masih bisa dirubah. Jadi Pak Mas Hulu ini bertanya apa menambahkan, menguatkan pertanyaan jawaban dari saya? Ada tanda tanyanya di situ, data pendidikan masih bisa diubah. Oh, ikut menjawab, berarti data pendidikan seperti akreditasi yang kemarin terlanjur mengisi A, sekarang hari ini mau dirubah lagi menjadi B, itu bisa ya. Yang jelas faktor paling primer di pemberkasan ini adalah ijazah S1. Kami mohon untuk scan-nya dibuat setelah nyeken, pada saat hasil PDF-nya itu tolong diberikan ke temannya. Kamu bisa baca apa enggak? Teman satunya, nama saya, jurusannya bisa dibaca enggak file ini? Karena apa? Siapapun nanti korektornya itu pasti adalah bukan mata kita sendiri. Pastikan dicek ke temannya, bisa terbaca dengan jelas apa enggak. Karena permintaannya adalah kemarin BKD ijazah S1 itu ukuran tidak terlalu besar, tapi bisa terbaca jelas oleh yang koreksi. Makanya setelah dengan melakukan proses scan, pastikan tanyakan ke minimal 2 orang temannya, ijazah saya bisa terbaca dengan jelas atau tidak. Ya, kenapa? Nanti yang koreksi itu bukan kita sendiri, tapi orang lain. Kita harus memposisikan sebagai orang lain yang nanti akan membaca dokumen kita. Kemudian ada pertanyaan dari SMKN Kalibaru. Izin tanya Pak, misal yang tidak punya SK pengangkatan, apa bisa diupload menggunakan surat keterangan aktif atau SK pembagian jam?
Kalau pembagian jam itu banyak, mending keterangan aktif saja, tidak apa-apa. Boleh, karena di kami hanya beberapa yang punya SK pengangkatan bagi guru baru saja. Untuk yang lama memang dibuatkan SK pengangkatan. Nah, tidak apa-apa, surat keterangan aktif saja. Kemudian yang tidak punya SK, ya monggo negosiasi dengan KTU. Selanjutnya bagaimana, siapa tahu nanti SK awal ini memang dibutuhkan. Kita tidak tahu aturan kepegawaian yang saat ini memang P3K itu tidak diusulkan untuk PMK. Siapa tahu nanti ada kebijakan baru lagi, PMK-nya diakui, ya berarti harus ada dokumen yang valid yang menjelaskan bahwa mulai tahun sekian jenengan bekerja sebagai guru di instansi atau lembaga tersebut. Sementara ini untuk pemberkasan boleh menggunakan surat keterangan aktif. Monggo dibuatkan, minta izin ke kepala sekolah karena memang yang bertanda tangan adalah kepala sekolah. Sampun, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di grup, mohon teman-teman yang sudah mendapatkan SKJK ataupun surat keterangan sehat atau rohani, kita tetap berbagi sharing di grup supaya apa, semua yang melakukan pemberkasan ini satu angkatan, satu tahap ini, yang tahap satu semuanya harapannya adalah berhasil, tidak ada yang gugur di pemberkasan. Kenapa? Kita sudah sangat jauh, mulai dari persiapan, mulai dari tes, ya nunggu sangga diundur-undur, melakukan sangga setelah pasca sangga, banyak waktu yang sudah kita tempuh. Jangan sampai di urusan pemberkasan ini ada yang gagal, ya, karena memang bisa jadi pemberkasan ini juga gagal karena memang permintaan dari surat, permintaan dari aturan tidak bisa kita penuhi. Kasus yang CPNS 2020 kemarin yang gagal itu sepele, karena pada saat upload DRH materinya menggunakan materai tempel pakai JPG, ya sepele. Jadi tim korektornya itu sudah memang dipilih, memang sudah untuk melihat hal-hal yang detail itu. Jadi PDF sampai di zoom, oh ini PDF-nya ternyata begitu dicek materinya adalah nyamot dari Google, ya sepele, hanya uang 10.000 dia gagal menjadi ASN, kan materinya cuma 10.000, paling tidak belinya 11.000 lah. Nah, karena dia tidak sanggup beli untuk materai itu, dia menggunakan tempel JPG dari Google, dia browsing materai 10.000 dimasukkan ke PDF yang harusnya surat lamaran atau DRH itu dicetak kemudian ditempel dengan materai, ditandatangani, kemudian di-scan ulang menggunakan format PDF, itu tidak dilakukan. Ada pertanyaan lagi? SMK 1 Tegal Sari, Pak misal tinggi badan tercantum di akun pada saat pendaftaran berbeda dengan yang tertera di surat keterangan sehat di RS, bagaimana? Tidak ada masalah, lanjut, tidak dicek. Lalu saat mengisi DRH disesuaikan dengan yang di akun awal saat pendaftaran atau disamakan dengan surat sehat resmi, tidak ada masalah, ini tidak dicek, ini hanya data sekunder, tidak sampai ke situ. Jadi tidak ada masalah, lanjut. Perbedaan yang satu, waktu pembuatan akun SSIJN tingginya 164, begitu pun dicek di rumah sakit merusut menjadi 162, selisih 2 cm, tidak ada masalah, lanjut. Dari Bu Novi, Assalamualaikum Pak, jika ijazah SD dan SMP hilang dan sudah ada surat pengganti ijazah, bagaimana? Hilang ya. Kalau yang ini kan penambahannya berarti kalau memang tidak punya arsip sama sekali atau fotokopi yang tidak punya sama sekali, ya berarti yang diupload adalah surat pengganti. Kalau ada fotokopi yang masih terarsip di rumah, berarti halaman 1 adalah surat keterangan, di page 2 itu adalah minimal fotokopi yang mungkin masih terselamatkan, berarti ada 2 gambar ini untuk file ijazah SD atau SMP yang hilang. Mohon izin bertanya, untuk file PDF yang diupload batasan maksimal ukuran berapa? Saya tidak tahu, karena yang bisa upload akun jenengan, ya. Di situ pada saat upload ada pemberitahuan notifikasi ukurannya apa enggak.
Ada pertanyaan lagi. Jika SK awalnya BTT, padahal sekarang formasinya guru, apa yang harus diupload? Apakah SK dari awal yang statusnya PTT? Paling aman adalah surat keterangan aktif, udah itu aja sudah. Nggak usah SK awalan, surat keterangan aktif yang menjelaskan bahwa jenengan bekerja di sekolah itu mulai tahun sekian sampai saat ini. Ya. Cuma 1 lembar, tidak berat, sudah itu aja. Untuk Banyuwangi semuanya disamakan aja. Untuk riwayat pekerjaan gunakan surat keterangan aktif saja yang tanda tangan kepala sekolah yang menjelaskan jenengan sudah bekerja di sekolah tersebut mulai tahun sekian sampai saat ini. Cuma 1 lembar, artinya tidak membebani proses scan PDF-nya nanti. Izin bertanya Pak, jika TMT di Dapodik berbeda dengan TMT dari Bu Ani ya. Izin bertanya Pak, jika TMT di Dapodik berbeda bagaimana Pak? TMT Dapodik SMK 4 Malang, sedangkan saya sekarang sudah di SMA Gelaga. Mana yang ditulis? Yang ditulis adalah jenengan sekarang adalah kemarin formasinya induknya terdeteksi di Gelaga, berarti gunakan data yang di SMA Gelaga saja. Artinya yang di SMK 4 tidak usah dimasukkan dulu. Kalaupun nanti ada PMK, entah nanti pada saat sudah diangkat menjadi ASN ada PMK, SK dari SMA SMK 4 Malang itu nanti juga ada dibutuhkan pada saat untuk menghitung saya sudah berapa tahun nyukuan menjadi guru. Itu kalau memang untuk P3K ada proses PMK. Jadi sementara jawaban untuk Mbak Ani gunakan yang Gelaga saja. Dapodik tidak ada masalah. Harusnya Dapodik ini diusulkan edit penugasan kalau memang sudah pindah satmingkal. Tapi khusus nanti kalau seluruh GTT yang sudah diangkat menjadi ASN P3K semuanya adalah massal. Ada edit Dapodik secara massal, semua TMT-nya akan diikutkan dengan TMT penerimaan SK P3K-nya. Statusnya jadi GTT menjadi guru P3K. Dapodik sekarang sudah ada, kalau dulu cuma ada PNS, kemudian ada GTY, GTT, sekarang ada lagi tambahan guru P3K, sudah ada di Dapodik, memang sudah mulai tahun 2020 kemarin sudah disiapkan. Jadi semuanya nanti akan diedit penugasan secara massal 247 orang ini, TMT-nya juga akan direset ikut SK P3K. Dari Bu Mega, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega mau bertanya, apa peserta yang memiliki SADIK, apa SADIK juga diupload di RH bagian dokumen atau pendidikan? Mohon penjelasannya. Tadi sudah saya jelaskan, apabila SADIK-nya itu menyantumkan redaksi untuk gelar GR atau PPG, jalur PPG, maka ini bisa diupload juga setelah ijazah. Setelah ijazah. Tapi SADIK-nya itu masih zaman PLPG, ya sudah, tidak usah ditambahi, biarkan ijazah saja. Dari Bu Yunita, Assalamualaikum, izin bertanya, nama saya di KTP Yunita Agustin Mandasari. Oh, yang satu ada ijazahnya, yang satu ada spasinya. Apakah bermasalah? Pasti bermasalah. Kalau tidak ada surat keterangan yang menjelaskan nama yang benar adalah ini. Karena memang ada perbedaan. Mandasari gabung sama Manda spasi Sari. Ini bisa jadi masalah kalau memang tidak ada surat keterangan yang menjelaskan pembenarannya, pembetulannya. Makanya yang benar, saya tidak tahu yang benar di KTP atau di ijazahnya. Harus dijelaskan ini yang benar. Kalau yang benar di KTP-nya berarti nanti surat keterangan validasinya mungkin dari Dukcapil. Tapi kalau yang salah adalah ijazah, berarti harus minta surat keterangan dari kampus yang mengeluarkan ijazah ini bahwa nama yang benar adalah yang tanpa spasi, misalnya seperti itu. Misal yang benar yang di ijazah, yang benar di KTP, jadi butuh surat keterangan. Tapi yang benar itu di ijazah berarti KTP-nya perlu lakukan validasi ulang. Kalau KTP tidak bisa dicetak ulang, perbaikannya secara cepat, minta surat keterangan dari Dukcapil bahwa nama yang benar adalah pakai spasi. Pak, izin bertanya, saat pembuatan akun mencantumkan gelar pada ganda,
SE, SPD, dan waktu upload ijazah hanya SE saja. Apakah sekarang melampirkan juga ijazah SPD sama seperti pertanyaan gelar SD? Oh, SE dan SPD kan yang satu murni, yang satu pendidikan. Nah, jenengan ini Pak Haji ini eh, formasinya yang digunakan SPD atau SE pertanyaannya. Kalau memang digunakan adalah yang SE, berarti gunakan SE. Kalau yang digunakan melamar di formasinya itu pakai SPD, ijazah dengan jurusan SPD itu kan SE itu kan pasti sarjana ekonomi, jurusan ekonomi. Ternyata SPD-nya bahasa Indonesia. Nah, jenengan formasinya apa? Kalau memang bahasa Indonesia berarti tidak menggunakan yang SE-nya. Oke. Ini ada yang resin apa enggak ini? Enggak ada. Monggo, ingin lebih jelas bisa langsung resin. Ini Pak Aji Manta, saya buka. Ya, Pak. Mic-nya Pak Aji, kena klik ini tadi saya. Ya. Sudah Pak, sudah terdengar. Sudah. Ya, itu yang saya gelar saya itu SE dan SPD. SPD-nya pun pendidikan ekonomi sama. Tapi memang waktu pembuatan akun hanya mencantumkan SE SPD saja, tapi waktu nguploadnya itu hanya yang SE saja. Terus itu apakah lebih baik sekarang itu juga saya mencantumkan yang SPD pendidikan ekonomi atau lebih amannya pakai yang SE aja, jadi yang penulisan gelarnya yang SPD-nya saya hapus saja sekalian. Enggak, formasinya Pak Aji apa yang terpilih? Yang diterima ini formasi apa? KWU. KWU. KWU berarti SE-nya ya? Ya. Ya. Nah, kalau jadi ijazah ini pada saat nanti proses tim itu melakukan verifikasi ijazah di pemberkasan itu adalah disesuaikan dengan kondisi formasinya. Apakah ijazah ini linear dengan formasi yang dipilih? Kemarin yang terdeteksi saya juga tidak tahu kalau yang satu murni pendidikan yang sama-sama ekonominya. Nanti bisa dicek sebenarnya ijazah yang diakui di KWU-nya itu apa, itu yang nanti di-upload. Kayaknya SPD dan KWU SE ini sama-sama sama-sama diakui kalau yang KWU ini. Karena yang dipilih adalah KWU. KWU itu hampir semua jurusan support. Gitu nggih Pak nggih? Berarti lebih baik yang SE aja Bu, Pak. Kalau Gitu aja ya. Nggih monggo. Artinya pilih yang paling linear dengan formasinya. Biasanya terus kan kalau terus saya kan juga punya sertif juga yang ada GR-nya juga. Itu kalaupun diupload juga atau apa nggak apa-apa, atau mungkin yang paling aman ya sudah SE aja udah. Sudah punya sertif dan gelar GR juga. Iya. Sertif dan GR sertifnya kemarin itu kan pada saat pendaftaran PPG kan juga melampirkan ijazah yang digunakan untuk melamar PPG, untuk proses PPG kan? Iya. Ya, itu pada saat proses PPG itu ijazah yang SE atau SPD? Saya cantumkan keduanya Pak, SE SPD. Karena yang saya cantumkan semuanya SE SPD. Soalnya kan juga semuanya dicantumkan. Ya, ekonominya sertifnya juga ekonomi soalnya. Jadi kayak linear semua gitu. Kalau gitu ya berarti ijazahnya dua-duanya nanti sampai upload aja sudah ya. Ya, page 1 dan page 2 adalah dua jurusan itu tadi ya. Biar nanti ada korektornya kan pada saat buka berkas untuk salah satu person itu kan muncul ijazahnya. Nah, kebetulan kalau jenengan ragu-ragu berarti kedua ijazah itu jadikan satu file saja. Nih. Gitu ya. Saya di sertifnya soalnya juga SE SPD juga. Ya, karena ada GR-nya juga. Berarti GR-nya nanti di bawah ada 3. Berarti bisa yang KWU yang SE dulu, SPD sama yang PPG GR-nya. Berarti yang diupload 3 page ini ya, 3 page ini kan. Karena transkrip kan berbeda nanti di menu link upload yang sendiri. Berbeda, ijazah dengan transkrip kan beda tombol nanti. Gitu nggih? Terima kasih. Nggih.
Kemudian dari Kalibaru, izin tanya lagi Pak, ada guru sudah PPG antara ijazah dan sedikitnya tidak linear, apa masih tetap diupload bersama ijazah? Oke, karena di pendaftaran kemarin itu di pemilihan formasi adalah yang diutamakan adalah sedik. Jadi untuk yang kasus seperti ini yang kebetulan tidak linear, maka yang diupload memang dengan sediknya juga, karena yang digunakan untuk melamar pasti ini menggunakan serdiknya. Berarti serdiknya harus diikutkan juga untuk yang pertanyaan dari SMK Kalibaru ya. Kemudian dari Pak Agus, mohon untuk ditindaklanjuti Pak masukan dari Pak Istu di kolektif dan menjadwal untuk pembuatan surat SKCK dan nafsa. Ini berarti nanti kita komunikasi dulu dengan pihak Polri, Polres. Yang ini ditunggu untuk infonya, karena saya baru tahu ini kalau masukan dari Pak Istu. Nanti kita TL tindak lanjuti untuk menghubungi pihak Polres. Oh, namanya saja Pak. Haji, Namanya saja. Haji Samanta, Samanta, Bukan Pak Haji, namanya memang Mas Aji. Haji Samanta. Mantap saya Haji Samanta. Dari Pak Helmi, Assalamualaikum warahmatullahi, izin bertanya Pak, batas terakhir pemberkasan tanggal 10 pukul berapa? Pemberkasan ini tanggal 10-nya itu biasanya tanggal sistem. Begitu jam 12 lebih sedikit, proses SSAJN-nya semuanya akan dikunci oleh BKN. Jadi sudah tidak bisa melakukan proses perubahan data lagi. Sekarang, jadi kalau bisa tanggal 10 ya sebelum tanggal jam 12 malam. Dan itu insya Allah ada waktu. Makanya untuk yang hal-hal yang penting mohon dipenuhi, ijazah dulu dipastikan. Kemudian pesan dari saya, jangan sekali-kali menggunakan cam scanner, karena memang itu sudah diwanti-wanti, artinya sudah di-warning kemarin oleh BKN. Begitu nanti kelihatan pakai cam scanner, kelihatan langsung Pak di TMS ya. Jadi rasio dokumen memang berbeda antara penggunaan HP dengan mesin scanner, rasionya berbeda. Jadi mohon jangan sekali-kali menggunakan HP dengan aplikasi cam scanner. Monggo minta izin ke sekolah untuk pinjam scanner yang ada di sekolah untuk melakukan proses scan dari dokumen-dokumen yang diminta. Mungkin bisa perwakilan nanti ketua kelas yang menyampaikan izin jika memang kondisi di sekolah itu beberapa asetnya memang harus dilakukan proses izin untuk peminjaman. Jadi kami ingatkan lagi, jangan sekali-kali nyoba untuk menggunakan cam scanner, karena memang dari angkatan CPNS sebelumnya 2020 dan 2019 sudah ada buktinya dan mereka gagal. Mohon jangan diulangi lagi, dan itu tidak sulit artinya untuk pada saat kita menggunakan scanner pinjam dari perangkat milik sekolahan. Di tanggal 10 terakhir jam 12 kemungkinan. Begitu jenengan belum mengupload salah satu permintaan hingga pukul 12, maka ditutup, berarti jenengan nanti ada berkas yang belum selesai. Ada yang mau bertanya dari Yanuardian, monggo. Terima kasih Mas Tommy. Izin bertanya Mas, itu di riwayat pekerjaan tadi itu kan ada SK pengangkatan pertama. Cuman kebetulan tadi sudah ditanyakan dari SMK Kalibaru, kami yang dulu-dulu itu tidak ada SK pengangkatan. Adanya hanya SK pembagian tugas. Sedangkan di ESSC-ASS-nya itu di situ harus tertulis nomor SK dan tanggal SK. Nah itu pripun. Padahal tadi kan katanya boleh diganti dengan sukat atau surat keterangan aktif.
apakah nomor surat keterangan aktif dan tanggalnya yang kami buat hari ini atau bagaimana? Bentar, saya buka HP. Kemarin saya kirim gambar ke Bu Nini. Nah, untuk tambahan pekerjaan itu kan isian yang paling atas itu kan instansi pemerintah. Kemarin kan saya sarankan untuk mengisi Kemendikbud, kemudian instansi perusahaan, nama sekolahnya, jabatan, guru, tanggal mulai. Nah, itu mungkin yang dimaksud ya. Tanggal mulai berarti jenengan mulai tanggal berapa di sekolah itu TMT-nya. Bukan ini tanggalnya surat, beda. Nah, kemudian tanggal selesai itu sudah saya kasih contoh. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dengan tampilan ini, muncul enggak ini? Yang kemarin saya share, ada di grup. Kemudian gaji pokok itu silakan diperkira-kira. Nomor surat keputusannya pada saat tanggal TMT-nya anggap saja 2012, punyanya hanya pembagian jam mengajar saja ya, berarti nomornya pembagian jam itu aja sudah yang dimasukkan. Tanggalnya adalah tanggal pembagian jam karena memang tidak ada SK pengangkatan. Nah, pejabatnya adalah nama kepala sekolah, gitu nggih. Tapi yang diupload, ini ada proses uploadnya enggak ini? Kayaknya enggak ada Pak Tom. Enggak ada ya? Ini ada untuk riwayat pekerjaan itu ada yang harus diupload enggak? Ada Bapak. Ada. Nah, jika ada berarti surat keterangan aktif. Kalau memang tidak ada kan ini hanya sebuah isian saja. Oke, saya kan belum hafal untuk menu-menu akun ASN karena pemilik akun ini adalah masing-masing peserta. Itu nggih. Jadi untuk hitungan jabatan guru, tanggal mulai adalah TMT jenengan pertama kali di sekolah tersebut. Kemudian tanggal selesainya kemarin saya perkirakan April, terima SK. Kemudian nomornya adalah jika memang nomor pengangkatan tidak ada adalah bisa menggunakan nomor pembagian jam. Tanggalnya adalah tanggal dikeluarkannya SK pembagian jam itu. Kemudian pejabat adalah nama kepala sekolah lengkap dengan gelarnya. Gitu nggih? Oke, siap Pak. Saya tekankan lagi nggih Pak. Berarti yang dimasukkan adalah SK pembagian tugas pertama, tetapi nanti dokumen yang diupload itu adalah surat keterangan aktif. Oke, dengan keterangan aktifnya itu berarti nanti tiap orang akan berbeda. Contoh Januari itu ternyata yang diterima di sekolah itu ada 5 orang. Nah, masing-masing itu di surat keterangan aktif itu mulainya kan beda-beda nanti. Oke, laras. Nah, saya yang bertanda tangan bahwa ini menyatakan bahwa Bu Januar itu mulai 2012, sedangkan temannya itu ada yang mulai dari 2013. Makanya tiap orang nanti akan berbeda TMT di surat keterangan aktifnya itu tadi. Oke, siap. Berarti yang SK pembagian tugas tidak perlu diupload juga, nggih? Hanya surat keterangan. Surat keterangan aktif saja. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke. Sampun nggih Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi? Sudah jelas semuanya? Oke. Sudah tidak ada yang raise hand. Tolong berkabar kepada kami melalui yang grup yang sudah saya gunakan. Ini Pak Tami apa Bu Tami mau bertanya? Bapak ditanya SKPK disuruh ngurus. Oke. Oke, Ketua kelas mohon setelah video ini ditutup, saya mohon rekapnya yang sudah ngurus SKCK berapa orang, yang belum berapa. Karena nanti rencana setelah ini Capdin akan berkoordinasi dengan Kasat Intel kami, Pak. Oke. Artinya yang rencana tadi untuk kolektif. Karena apa, permintaan kolektif itu kan berarti harus tahu datanya, yang mau ngetes berapa orang kan gitu, yang sudah berapa orang, yang belum berapa orang, wilayahnya di mana saja kan gitu. Jadi ketua kelas mohon setelah Vicon ini selesai, saya butuh data itu teman-temannya yang belum ya, yang sudah tidak apa-apa, yang belum saja.
Mungkin ada pertanyaan lagi di chat ini, ada enggak? Alfian Kertanegara. Assalamualaikum Pak, untuk tanggal mulai tugas apa harus sama dengan data Dapodik? Mana yang real itu aja sudah. Dapodik jenengan di situ 2013, padahal ngajar di situ mulai 2015. Berarti ikut yang real dulu. Ya, nanti khusus untuk guru-guru angkatan P3K ini semuanya TMT-nya akan disamakan semua. Akan dilakukan edit penugasan secara massal, statusnya juga akan dirubah di Dapodik. Ya, ini GTK, bidang GTK sudah mulai pusing karena apa yang diedit adalah sekitar 5 ribuan guru untuk tahap pertama ini. Karena tiap edit itu butuh sekitar 10 sampai 15 menit, tinggal dikali 5.000 orang ya. Mungkin mereka butuh bantuan Cabdun lagi untuk tim edit penugasan. Jadi TNT sesuai dengan realnya, karena ada beberapa memang data yang di Dapodik itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Dia dulu dari SMP ditarik ke SMA, di SMA mulai 2010, sekarang 2005 sampai 2009 ada di SMP. Jelaskan beda TMT-nya. Seharusnya begitu melakukan proses tarik data pindah ganti subminkal, ganti sekolah, itu seharusnya diajukan edit penugasan di operator Dapodik supaya Dapodiknya mengikuti TMT sesuai dengan subminkal yang terbaru. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Raise hand. Tidak ada? Ini ada pertanyaan. Untuk yang kolektif SKCK saja atau plus surat jasmani rohani apa nafsa? Khusus SKCK saja, komunikasi yang kemarin yang sudah soal ke kita bertemu dengan Pak Kacap itu masih Kasat Intelkam, jadi hanya urusan SKCK saja, bukan untuk jurusan yang surat keterangan sehat jasmani rohani dan nafsa. Nafsa yang kemarin RSUD Pak. Oke. Oh, jangan mau komunikasi dengan Dinkes dulu, ya Pak. Oke. Sambil nunggu informasi, siapa tahu nanti Pak Kacap juga menghubungi pihak Dinas Kesehatan. Karena yang menaungi 2 RSUD antara Genteng dan Banyuwangi adalah Dinas Kesehatan. Rumah sakit Pak. Untuk hasil tes kesehatan apakah berpengaruh pada hasil pemberkasan? Ya, yang berpengaruh itu memang kalau jika nafsanya ada beberapa ditemukan zat adiktif atau narkotik, itu bisa menjadi faktor utama menggagalkan jenengan untuk menjadi ASN. Tapi kalau pada saat kesehatan ini kondisi sehat, itu gimana caranya rumah sakit akan mengeluarkan kondisi sehat. Seperti pengalaman di angkatan saya dan angkatan sebelumnya, jika memang ada yang drop posisinya darahnya turun, malah pada saat itu sebelum surat dikeluarkan malah disuruh opname, hingga posisi dokter mau mengeluarkan tanda tangan bahwa kondisi memang sehat. Ya, kemarin ada yang tidak sehat, ada malah disuruh opname, begitu opname 2 hari baru dikeluarkan sehatnya. Karena apa? Trombositnya turun atau yang lain itu yang artinya mengkhawatirkan, maka ada kewenangan dari rumah sakit disuruh untuk opname sampai kondisi normal baru surat itu bisa dikeluarkan. Makanya jangan mepet-mepet. Jadi untuk yang urusan kesehatan dan SKCK ini penting, yang diutamakan dulu. Berarti kami menunggu untuk penjadwalan G. Semoga nanti hari ini langsung ada kabarnya ya. Karena memang kita berpacu dengan waktu. Ada pertanyaan lain yang mau resen? Bertanya langsung. Mas Fuad itu ya? Ya. Monggo Mas Fuad. Oke, sebentar. Pak Tommy, terima nuwun waktunya. Makanya kami tadi sudah merusi SKCK, tapi untuk fotonya sudah terlanjur pakai berdasi. Tapi nanti
Berarti kita foto ulang ya. Tapi untuk SKCK-nya nggak perlu ngurusi ulang, Pak Tommy. Ini saya tidak tahu ini ya, gimana ya? Karena memang kan kemarin sudah diinfokan, saya menginfokan di grup Telegram atau di mana ya, bahwa memang saran dari Mas Harma adalah ikuti semua yang diminta itu ikuti. Ini kalau memang tidak diprestasi jangan ditambah-tambahi. Infonya seperti itu. Ya. Apa bisa ya, masih bisa dilakukan pembaruan, artinya mengganti foto saja diizinkan apa enggak dengan pihak Polres? Hanya SKCK-nya sudah benar, hanya salah di fotonya saja. Jangan coba bertanya bisa enggak mengupdate hanya fotonya saja. Kalau memang harus bayar lagi cetak ulang karena kesalahan foto, ya kan enggak masalah kan? Itunya memang apes lah kan gitu. Di permintaannya memang seperti itu. Mungkin lebih amannya ya kita ngurusi dari awal lagi tanpa dasi. Tanpa dasi. Ya, karena kemarin dari Mas Alma kalau memang tidak disuruh pakai dasi tidak usah laksanakan kan gitu, patuhi. Ya. Di situ sudah jelas tidak ada dasi ya berarti tidak perlu dikasih dasi. Ya, Pak. Oke, matur nuwun. Ada pertanyaan lain? Halo, tanya Pak Tony. Monggo. Monggo Pak Ucip. Ya, mau tanya Pak Tony, kalau seandainya sudah punya SPT dari Kacabdin, apa perlu menyertakan SK dari sekolah? Seperti saya kan ya awalnya dari Serono 2004, terus 2021 Juli kemarin kan pindah ke Muncar, sudah dapat SPT dari Pak Kacabdin. Apa Pak itu SPT dari Kacabdin dilampirkan juga? Gini Pak Ucip. Ya. Info terbaru dari bidang GTK bahwa teman-teman yang kemarin dapat SPT yang SK-nya itu berubah saat meninggal, info kemarin karena untuk pengurusan proses P3K ini kita disuruh menarik kembali ke posisi awal. Kemarin sudah Mas Imam sudah saya infokan untuk tarik lagi dengan ke Serono supaya dapodiknya ke Serono bukan ke Muncar lagi. Kemarin dapat SPT itu ternyata dapodiknya tidak boleh dipindah. Nonton nggih? Oke, berarti posisi saya sekarang sudah pindah dapodiknya mau Serono. Saya approve ke Serono karena permintaannya tidak boleh. Artinya tidak boleh diotak-atik guru ini yang kemarin pendaftarannya dari saat meninggal sebelumnya, jangan pindah dulu dapodiknya. Berarti dengan harus saya pindah, harus dipindah ke Serono lagi. Kemarin Mas Imam sudah melakukan proses tarik, tinggal saya approve saja. Oke, matur nuwun Pak Tony. Oke. Terima kasih. Untuk pengurusan SKCK ini tadi kabar dari Satinura memang bisa. Nanti saya akan komunikasi lanjutan di grup, bukan di ini. Nanti saya hubungi masing-masing.